Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Behi Sarimukti ingin mempresentasikan hasil tugas ekonomi makro yang mengenai artikel dalam pembahasan pertemuan kelima yang berisi tentang investasi dan Indonesia maju. Isinya yaitu dalam teori ini menekankan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara. Disebutkan juga bahwa ada persyaratan tertentu agar pertumbuhan yang mantap dapat tercapai dan pembangunan tidak tersendat-sendat. Dengan mengambil studi kasus pada perekonomian negara maju, teori Harold Domart menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang. Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara, karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai steady state growth atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam usaha memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sisi lain, perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah, formulasi di kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi. Investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata. Sejalan dengan berbagai argumentasi tersebut, sejatinya Indonesia telah memiliki peta jalan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju, sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato visi Indonesia di Sentul International Convention Center. Sentul International Center yang memaparkan visinya dalam membawa kapal besar Indonesia menuju kemajuan agar sejajar dengan negara-negara maju lainnya, diantaranya dengan fokus kepada upaya meningkatkan investasi di Indonesia. Langkah strategis tersebut perlu didukung keberlanjutannya karena berkembangnya investasi di Indonesia akan memiliki efek berganda terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan membangun ekonomi yang inklusif. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia berlabuh menuju negara maju yang lebih produktif, yang memiliki daya saing dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman. Kita patut bersyukur kerja keras seluruh komponen bangsa dengan direktif yang terarah dan terukur tahapan demi tahapan telah berhasil kita lalui dalam membangun pondasi kemajuan bangsa. Tercermin dari kemudahan berinvestasi di Indonesia untuk mengungkit bergeraknya investasi telah banyak mengalami perbaikan yang berarti.
Di samping itu, lembaga peringkat Fitch Ratings pada tahun 2019 ini mempertahankan peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB atau Outlook stabil. Penegasan rating Indonesia tersebut mencerminkan keyakinan lembaga rating atas perekonomian Indonesia dan resiliensi sektor eksternal Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian. Kita juga patut berlega hati di tengah kondisi perekonomian global yang semakin tidak menentu. Pencapaian yang cukup gemilang terlihat dari realisasi investasi penanaman modal Indonesia selama triwulan 2 tahun 2019. Realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar Rp95,6 triliun dan realisasi investasi penanaman modal asing atau PMA sebesar Rp104,9 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 pada kuartal 1. Pada kuartal 1 2019, realisasi investasi tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,3% dibandingkan dengan kuartal 1 2018 menjadi Rp195,1 triliun. Bila ditarik tentang waktu kebelakang investasi, tumbuh hampir 6 kali lipat dari tahun 2016 ke 2018, yang pada awalnya hanya sebesar 3,92 miliar dolar menjadi 23 miliar dolar. Diharapkan ke depan Indonesia mampu menembus 40 besar dalam peringkat kemudahan investasi di dunia pada tahun 2019. Dan seluruh kementerian atau lembaga untuk dapat melakukan pemangkasan terhadap 50% dari 42.000 regulasi yang dianggap masih menghambat proses investasi masuk ke dalam negeri. Pemerintah Indonesia sadar terhadap pentingnya mengutamakan perbaikan infrastruktur agar iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama sebagai fondasi pembangunan yang akan terus ditingkatkan, utamanya terkait dengan menyambung ke sentra-sentra ekonomi produktif, sehingga masalah distribusi tidak lagi menjadi kendala pertumbuhan ekonomi regional. Tingkat kemajuan infrastruktur suatu negara mencerminkan efisiensi perekonomian dari negara itu sendiri. Saat kondisi infrastruktur di sebuah negara lemah dapat berakibat pada tingginya biaya logistik untuk kegiatan bisnis termasuk perdagangan. Selain itu, industri tersebut akan kehilangan daya saing. Pembangunan infrastruktur dan perkembangan makroekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif dan menciptakan efek pengganda dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menyerap meningkatkan aliran barang dan sumber daya manusia atau SDM, yang secara langsung dapat berpengaruh kepada pengurangan tingkat pengangguran dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut saya akan membacakan analisis perekonomian makronya terhadap berita yang tadi saya bacakan di atas. Yang disebut investasi itu adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Dampak adanya investasi terhadap perekonomian yaitu investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya investasi maka tingkat produksi meningkat, tingkat pengangguran menurun, dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Penjelasannya yaitu investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, di saat perekonomian sedang mengalami resesi dan perekonomian menjadi lesu, Bank Sentral biasanya menawarkan bunga kredit yang ringan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai investasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara meminjam uang dari bank dan digunakan untuk membuka usaha. Terus cara berinvestasi secara sederhana itu ada banyak istilah dalam aktivitas
berinvestasi yang menuntut rangkaian penjelasan panjang. Namun untuk tahap awal, Anda bisa fokus pada poin-poin dasar seperti berikut. Yang pertama itu memiliki tujuan jelas. Kenapa kita harus memiliki tujuan jelas? Karena dalam berinvestasi sangat penting hal itu, karena jika Anda tidak memiliki tujuan yang jelas, maka akan sulit menentukan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tujuan akan mempengaruhi investasi seperti apa yang sebaiknya Anda ambil, mulai dari segi jangka waktu, jenis, hingga di mana Anda ingin menempatkan investasi tersebut. Yang kedua, menilai seberapa banyak modal yang bisa Anda siapkan. Modal ini membahas seputar dana atau aset yang Anda miliki sekarang. Saat ini berinvestasi dengan modal 100.000 atau kurang dari itu sudah mungkin untuk Anda lakukan. Modal juga mempengaruhi jenis investasi, misalnya emas, saham, atau properti. Yang ketiga itu memahami resiko pada diri sebagai investor dan jenis investasi yang diambil. Segala hal yang berhubungan dengan perputaran uang memang tidak akan terlepas dari faktor untung rugi. Yang dimaksud dengan resiko pada diri sendiri adalah kemampuan secara finansial. Ketika Anda memutuskan untuk berinvestasi, hal pertama yang Anda lakukan tentu saja menyiapkan sejumlah dana, baik saat akan memulai maupun selama prosesnya. Dalam hal ini, lebih dulu terlepas dari utang dan memiliki kondisi pendapatan yang stabil dan dana ekstra adalah beberapa hal yang patut diperhatikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.